Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurmianti dengan NIM H0321352, Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Nah, pada video ini saya akan membahas mengenai sistem pencernaan hewan vertebrata, khususnya kuda, pada mata kuliah Struktur Perkembangan Hewan 2 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rizaldi Trias Jaya Putra Nurdin SPD MSI. Nah, sebelum kita bahas mengenai sistem pencernaan pada kuda, baiknya kita bahas dulu terkait deskripsi umum dari kuda. Jadi kuda merupakan kelompok hewan vertebrata atau hewan yang bertulang belakang yang masuk dalam kelas mamalia. Kuda termasuk hewan ungulata atau hewan berkuku, yaitu kelompok mamalia yang menggunakan ujung kuku mereka untuk menahan berat badannya sewaktu bergerak. Kuda memiliki 4 kaki yang berotot yang digunakannya untuk berjalan dan berlari cepat, serta memiliki ukuran gigi yang cukup panjang dan digunakannya untuk mengunyah makanan. Adapun klasifikasi dari kuda yaitu kingdom Animalia, Filum Chordata, kelas Mamalia, ordo Perissodactyla, famili Equidae, genus Equus dan spesies Equus caballus. Selanjutnya kita bahas mengenai sistem pencernaan. Nah, apa sih itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun secara kimia. Pencernaan makanan merupakan proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Nah, selanjutnya sistem pencernaan kuda. Kuda termasuk ke dalam golongan hewan non-ruminansia atau dikenal juga dengan hewan monogastrik karena lambungnya hanya terdiri atas 1 buah lambung. Saluran dari pencernaan kuda memiliki beberapa ciri yang khusus, yaitu ukuran kapasitas saluran pencernaan pada kuda bagian belakang lebih besar dibandingkan dengan saluran pencernaan kuda pada bagian depan. Adapun saluran pencernaan pada kuda, yang pertama yaitu rongga mulut. Nah, proses pencernaan kuda berawal dari mulut. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik. Ada beberapa organ pelengkap di dalam mulut kuda, yaitu lidah, gigi, dan saliva. Lidah berfungsi sebagai alat pengecap atau perasa pakan yang biasa dimakan kuda. Kemudian gigi berfungsi untuk menghaluskan pakan di dalam mulut, serta saliva berfungsi dalam membantu proses mengunyah dan menelan pakan, mengatur temperatur rongga mulut dan pelindung lapisan mulut. Nah, selanjutnya yaitu faring dan esofagus. Kerongkongan atau faring adalah organ penyambung antara rongga mulut dan esofagus. Esofagus membentuk sudut curam yang membentuk katup satu arah atau seperti selang. Adapun fungsi utama esofagus digunakan untuk menyalurkan makanan dari mulut menuju organ lambung. Nah, organ selanjutnya yaitu lambung. Lambung kuda memiliki ukuran relatif kecil jika dibandingkan dengan ternak ruminansia seperti sapi, kerbau, dan kambing. Lambung kuda dewasa memiliki panjang 38,5 cm dengan lebar 28 cm dan berat mencapai 1 kg. Permukaan lambung kuda sangat kasar seperti parutan kelapa. Nah, adapun fungsi utama lambung digunakan untuk tempat penyimpanan makanan sementara dan tempat fermentatif makanan menggunakan bakteri perut, yaitu bakteri asam laktat. Nah, selanjutnya yaitu pankreas. Nah, pankreas pada kuda sangat berbeda dengan ternak lainnya karena dalam pankreas kuda terkandung konsentrasi enzim dan kadar bikarbonat rendah. Adapun fungsi utama pankreas yaitu untuk memproduksi enzim polimer hati, lemak dan protein seperti amilase, lipase dan tripsin. Nah, selanjutnya yaitu usus halus.
Nah, umumnya usus halus saluran pencernaan kuda adalah sepanjang 11,33 cm dengan lebar 6 cm dan berat 3,3 kg. Adapun fungsi utama usus halus digunakan sebagai tempat mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, selain itu vitamin dan mineral juga akan diserap oleh usus halus. Nah, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim pencernaan yang sebagian diproduksi oleh pankreas. Kemudian jejunum berfungsi untuk melakukan proses penyerapan nutrisi dari pakan yang dicerna. Dan yang terakhir yaitu ileum yang berfungsi untuk menyerap pakan yang belum diserap sebelumnya dan mengatur katup ileosekal yang memisahkan usus halus dan usus besar. Nah, organ selanjutnya yaitu usus besar. Nah, usus besar terdiri dari sekum, kolom, dan rektum. Umumnya berat usus besar kuda adalah 2,5 kg dengan panjang 165 cm dan lebar 14,5 cm dengan tekstur kering serta berwarna hijau gelap. Nah, usus besar terdiri dari 3 bagian yaitu sekum, kolom, dan rektum. Sekum berfungsi sebagai tempat fermentasi yang terdapat gerakan mencampur makanan agar penyerapan nutrisi bisa maksimal. Kemudian kolon berfungsi sebagai tempat proses fermentasi penyerapan air dan elektrolit intensif, serta rektum berfungsi sebagai tempat pembentukan, pemadatan, dan penyimpanan sementara feses atau kotoran sebelum disalurkan ke anus. Nah, organ yang terakhir yaitu anus. Anus adalah organ akhir dari saluran pencernaan kuda. Jadi sisa-sisa makanan setelah semua sisa makanan diserap akan dikeluarkan dari tubuh ternak kuda. Nah, secara umum fungsi dengan adanya anus ini yaitu sebagai tempat pembuangan sisa makanan yang tidak digunakan oleh tubuh kuda. Adapun fungsi dari sistem pencernaan yaitu mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Nutrisi tersebut diantaranya diperlukan untuk proses perkembangan, perbaikan sel tubuh, termasuk sebagai sumber energi sehari-hari. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai sistem pencernaan hewan vertebrata, khususnya kuda. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.